Nih, saya kasih tahu satu ilmu mahal kalau kamu mau sembuh dari anxiety. Syaratnya cuma satu, nonton sampai terakhir, pahamin, jangan setengah-setengah. Gini, pertama-tama yang namanya anxiety disorder atau anxiety pada umumnya itu yang mengalami kan banyak banget. Karena alasan yang berbeda-beda juga. Tapi cara mengatasinya itu sebetulnya sama semua caranya. Yang pertama, anxiety itu kan rasanya nggak nyaman ketika kamu melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Nah, setiap orang kan berbeda-beda. Artinya, solusinya itu adalah bagaimana kamu mengatasi sesuatu yang kamu takutkan. Karena anxiety itu pasti ketika kamu menghadapi sesuatu yang kamu takutkan, muncullah cemas itu. Saya kasih contoh. Misalkan ada seseorang yang punya masalah di kantornya, entah itu karena masalah dengan rekan kerjanya, dengan atasannya, mungkin karena dia dimarahin terus, karena kerjanya kurang bagus, karena dia salah terus, atau karena ada pembulian, macam-macam lah alasannya gitu. Kemudian dia itu hanya diam, tidak mengambil action apapun, dia hanya kalau disalahin sama orang gitu ya, dia hanya pasrah gitu, cuma senyum-senyum aja. Nggak berani marah, nggak berani melawan, nggak berani apa, dengan alasan tertentu. Macam-macam alasannya gitu ya. Pasti ada alasannya kenapa dia nggak mau melawan. Kemudian, dia suatu ketika mendapatkan stresor yang besar. Entah itu ada kerjaannya semakin berat, atau orang-orangnya semakin nggak menyenangkan, atau suasana kantornya nggak enak, atasannya semakin menekan, macam-macam lah ada stresor. Akhirnya, suatu ketika dia nggak mau berangkat ke kantornya. Ketika dia nggak mau berangkat satu hari, besoknya dia juga nggak mau berangkat lagi. Disuruh ke kantor lagi pasti malas gitu. Ketiga hari nggak mau tetap lagi. Nanti suatu ketika dia mau berangkat ke kantor, melihat kantornya saja di depan, itu sudah langsung deg-degan, sudah langsung cemas, sudah langsung orang bilang itu gemeter, dredeg gitu kalau orang Tegal bilang gitu. Dia akhirnya ketika deg-degan, ketika cemas di depan kantornya, dia memutuskan untuk nggak jadi nggak mau berangkat, nggak mau masuk. Itulah yang namanya anxiety disorder, karena alasannya kurang jelas. Karena masalahnya itu masih di dalam kantor, dari depan aja kamu udah langsung takut. Nah itulah, udah gitu nanti kamu maunya di rumah terus, nggak mau keluar rumah, maunya cuma di kamar terus, nggak mau keluar. Jadilah semakin fix kalau ini anxiety disorder, cemas gitu. Dan solusinya berarti adalah kita harus selesaikan masalah yang kamu punya. Dalam kasus ini berarti di kantor. Kalau memang di kantor kamu bermasalah dengan seseorang, selesaikan masalahnya dengan orang itu, jangan diem aja. Beranikan dirimu untuk lawan, karena untuk sembuh dari anxiety itu artinya gunakan simbol atau sinyal dari anxiety itu yang diberikan sama otak kita, di mana kita berarti takut untuk ke kantor berdasarkan contoh tadi. Berarti disitulah kita punya masalah. Berarti disitulah kita harus beranikan diri kita untuk menyelesaikan masalah di situ. Dengan siapa? Kita paling takut, paling cemas kalau ketemu siapa? Oh, dengan temanku yang namanya A. Selesaikan dengan orang itu. Ngomong masalahnya di mana. Kalau perlu konfrontasi, kalau perlu bentrok gitu. Jangan diem aja, jangan pasrah aja. Semakin kamu pasrah, semakin kamu menghindar, semakin kuat anxiety itu. Itu contoh satu. Tapi artinya bisa kita generalisasikan, bisa kita gunakan dalam kasus-kasus yang lain. Artinya, ketika kamu punya masalah dengan seseorang, kamu punya kecemasan dengan sesuatu hal, artinya itu adalah kompasnya, adalah penunjuk arahnya, di mana berarti di situ masalahnya. Saya masalah dengan siapa? Saya cemas kalau ketemu siapa? Dengan orang tua, dengan teman, dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan siapa, dengan atasan. Berarti disitulah kita punya masalah. Disitulah penunjuk arahnya, disitulah yang harusnya kita selesaikan masalahnya gitu loh.
Maka dari itu, perjuangkan untuk kita selesaikan masalahnya. Gimana pun caranya, kalau bingung silahkan datang konsultasi atau konseling ke psikolog. Kalau kamu bisa selesaikan, selesaikan. Saya jamin, kalau kamu berhasil melakukannya, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, cemas itu akan hilang. Pasti. Kalau kamu punya kecemasan dengan sesuatu, jalan menuju kecemasan itu justru jangan menghindar. Semakin kamu menghindar, kecemasan itu akan semakin kuat. Percaya sama saya. Kalau kamu menghindari sesuatu, misalkan gini, kayak baru-baru ini saya dapat klien orang yang terdiagnosa prediabetes misalnya. Kemudian dia karena omongan orang dia dibilangin kamu jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Terus dia akhirnya jadi takut gitu, mau makan semuanya aku harus hindarin, aku hindari ini, hindari itu. Aku mau makan apa ya? Akhirnya apa? Mau makan aja takut gitu. Mau aktivitas aja takut, mau ketemu orang aja takut. Karena nanti dikasih sarannya yang seperti itu lagi gitu loh. Akhirnya apa? Ya kita harus beranikan diri selesaikan masalah prediabetesnya itu dengan cara apa? Mungkin ada atur pola makan, atur ke dokter dengan obat-obatan atau dengan olahraga, di mana sekarang untuk meningkatkan massa otot itu juga bisa membantu prediabetes. Macam-macam solusinya gitu loh. Fokus di situ, masalahnya selesai. Dia nggak cemas lagi gitu loh. Nah, kita juga harus seperti itu. Fokusnya di solusinya, harus bagaimana ini, bukan di masalahnya. Ketika kita sudah tahu kita cemasnya dengan apa, dengan siapa, mau bagaimananya itu yang penting. Apakah kita mau menghindari terus? Apakah kita pengennya itu lari terus dari masalahnya, nggak nyelesain, ya cemas terus akhirnya gitu. Kita harus objektif melihatnya. Kita juga harus melihat sinyal-sinyal yang diberikan sama tubuh kita. Kita takut dengan itu, kita cemas dengan itu. Kita diberikan sinyal, diberikan petunjuk, ya kita harus jalan menuju petunjuk itu, jangan lari gitu loh. Karena rasa cemas itu kan kayak deg-degan, kemudian keringat dingin, mual, muntah, itu adalah simbol atau sinyal di mana kita harus fight or flight. Kita mau lawan atau mau lari nih, kita sedang mempersiapkan diri untuk itu. Kalau kita memilih untuk lari terus, ya kita cemas terus. Karena kita nggak nyelesain masalah. Tapi kalau kita milih untuk fight, gimana caranya? Tadi tergantung masalahnya, kamu dengan siapa masalahnya, dengan apa. Fight, kita berjuang menyelesaikan masalah itu gitu loh. Masalahnya dengan dirimu sendiri, ya kamu perjuangkan dirimu. Apanya ya tergantung orangnya gitu loh. Baru nanti masalah cemas itu akan selesai. Saya jamin itu pasti akan selesai. Oke? Semoga dari video ini bisa kamu dengarkan sampai terakhir. Kamu pahami dulu sebelum kamu menulis komentar gitu ya. Kamu pahami dulu, tonton video ini berulang kali, pahamin, baru kamu bertanya sesuatu yang mungkin belum saya bahas di sini. Tapi kalau sudah dibahas di sini, saya nggak bakal balas VT-nya, saya nggak bakal balas komentarnya, gitu ya. Semoga bisa memberikan wawasan dan kalian bisa tonton sampai terakhir. Kalau nggak paham, diulang lagi dan memberikan insight kepada kalian semua. Salam sehat jiwa untuk kita semua.